Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SD Al-Firdaus, terutama yang kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, langsung saja kali ini kita akan belajar tematik, tema 7, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran 1 sampai dengan 6. Nah, sebelum itu jangan lupa silahkan alat tulisnya dipersiapkan terlebih dahulu ya. Kalian semua pastinya pernah mengunjungi tempat wisata, misalnya pantai, pegunungan, atau kebun binatang. Nah, tempat tersebut ramai didatangi oleh para wisatawan, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Mereka semua datang dari daerah yang berbeda-beda. Saat mengunjungi tempat wisata, kita perlu menghargai wisatawan lain. Kebersamaan di tempat wisata juga harus kita jaga. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Siti dan teman-temannya menyapa pengunjung. Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah dan juga berasal dari berbagai suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Baria. Ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep. Ia berasal dari Bandung. Dan Beni berkenalan dengan Joko. Ia berasal dari Solo. Serta Edo berkenalan dengan Madin. Ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di tempat wisata. Nah, seperti yang kita ketahui, keberagaman karakteristik individu bisa berbentuk apa saja. Berikut ini salah satu karakteristik yang sering kita jumpai. Yang pertama yaitu jenis kelamin, yang kedua ras atau suku, yang ketiga keyakinan atau agama, keempat hobi, dan yang kelima adalah umur. Setiap orang selalu memiliki perbedaan antara jenis kelamin, ras atau suku maupun keyakinan. Walaupun berbeda, kita tetap harus menghargai semua perbedaan karakteristik setiap orang. Menghargai perbedaan merupakan perbuatan yang terpuji. Nah, selain itu, manfaat menghargai perbedaan yaitu yang pertama, terbentuknya persatuan, yang kedua, tidak adanya perselisihan, dan yang ketiga, terciptanya rasa menghormati serta saling menjaga persatuan serta kesatuan bangsa. Selain manfaat, ada juga akibat apabila kita tidak menghargai perbedaan. Untuk yang pertama yaitu tidak rukun, yang kedua terjadi perkelahian, ketiga tidak damai, dan terjadinya perpecahan. Nah, kita tadi belajar tentang tempat wisata. Berikut ini adalah mengenal tempat wisata yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Candi Borobudur. Nah, bisa dilihat gambar berikut ini ya. Nah, Candi Borobudur berada di Magelang. Candi ini termasuk situs warisan dunia. Selain itu, Candi Borobudur memiliki daya tarik, dikunjungi wisatawan dari seluruh dunia. Candi Borobudur merupakan candi terbesar yang ada di dunia. Nah, yang kedua adalah Candi Prambanan. Untuk gambarnya bisa dilihat di berikut ini ya. Candi Prambanan juga sama seperti Candi Borobudur, yaitu situs warisan dunia. Candi Hindu terbesar di Indonesia. Nah, yang ketiga adalah Pantai Krakal. Bisa dilihat gambar di samping. Pantai Krakal berada di Yogyakarta. Pantai ini ramai dikunjungi para wisatawan. Pantai ini berpasir putih dan terdapat batu karang serta hewan-hewan laut yang berada di tepi pantai. Nah, itu tadi adalah tempat wisata yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar tentang melengkapi kata sapaan. Masih ingatkah kalian apa arti kata sapaan? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak berbicara. Menulis kata sapaan harus diawali dengan huruf kapital. Huruf kapital disebut juga huruf besar. Nah, berikut ini adalah contoh menulis atau melengkapi kata sapaan. Nah, yang pertama adalah halo, dengan siapa saya berbicara? Yang kedua,
adik sudah kelas berapa? Dan yang ketiga, hai Alia, apa kabarmu hari ini? Nah, itu tadi adalah melengkapi kata sapaan. Nah, selanjutnya yaitu menulis kalimat sapaan. Dalam menulis kalimat sapaan, bahasa yang digunakan dalam menuliskan kalimat harus baik dan sopan. Nah, berikut ini adalah contoh menulis kalimat sapaan. Yang pertama, Bapak Rudi sekarang tinggal di mana? Yang kedua, kapan ayah berangkat kerja? Dan yang ketiga, Dik, tolong ambilkan gelas itu. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang kalimat sapaan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang menyelesaikan permasalahan mengenai pecahan. Perhatikan contoh soal berikut ini. Banyak siswa kelas 2, ada 28 anak. Ibu guru memberikan tugas kepada siswanya. 1/4 siswa diberikan tugas mengamati pohon mangga. Berapa siswa yang bertugas mengamati pohon mangga? Nah, penyelesaiannya yaitu diketahui banyak siswa ada 28 anak. Yang ditanya yaitu jumlah siswa yang bertugas mengamati pohon mangga. Nah, selanjutnya kita jawab ya anak-anak. Yaitu diketahui banyak siswa dibagi dengan 1/4 siswa atau bisa dituliskan dalam bilangan 28/4 sama dengan 7. Nah, jadi siswa yang bertugas mengamati pohon mangga ada 7 anak. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang mengenal bahan alam dan bahan buatan dalam berkarya. Tanah liat merupakan bahan alam yang dapat diolah menjadi suatu kerajinan yang unik. Salah satunya yaitu seperti membuat siput dari tanah liat dengan bahan utamanya yaitu tanah liat, cat, tripek, dan amplas. Kerajinan tanah liat merupakan salah satu karya 3 dimensi. Kerajinan 3 dimensi merupakan kerajinan yang memiliki sisi panjang, lebar, dan volume, serta dapat dilihat dari segala arah. Nah, selain itu, ada juga bahan buatan yang dapat dijadikan kerajinan seperti maket. Maket adalah miniatur atau model bangunan di suatu wilayah. Bahan utama dalam membuat maket yaitu ada kertas karton dan kertas manila. Maket juga merupakan kerajinan 3 dimensi yang dapat dinikmati dari segala arah. Nah, itu tadi adalah contoh dari bahan alam dan bahan buatan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang mengenal macam-macam permainan air. Yang pertama ada kipas angin di air. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 8 anak. Permainan ini dilakukan dengan bergandengan tangan dan berputar layaknya kipas angin. Dan yang kedua yaitu permainan bola dalam air. Permainan ini disebut juga permainan polo air. Alat yang digunakan adalah bola plastik. Permainan ini dilakukan dengan berjalan sambil melemparkan bola langsung kepada temannya. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita hari ini. Bagaimana? Mudah kan ya? Nah, tidak lupa untuk memantapkan pengetahuan kalian ada tugas dari teacher yaitu tugas subtema 4 uji kompetensi halaman 106 sampai dengan 110 poin A saja. Nah, setelah tugas selesai dikerjakan, jangan lupa tugas difoto dan diupload di Google Drive-nya masing-masing. Sebelum teacher akhiri, ada pesan dari teacher, tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara yang pertama, rajin cuci tangan menggunakan sabun, pakai masker apabila hendak keluar rumah, dan jangan lupa jaga jarak 1 meter. Sekian dari teacher, kurang lebihnya teacher mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.